Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo Waalaikumsalam. budaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat JTN? Di mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa, yang mana saya saat ini selaku host Mahendra Adinegara dan rekan saya di depan saya Endang Mawardi. Endang Mawardi, Bang Endang Mawardi ingin memberikan sedikit pantun nih buat sobat sekalian Waduh, sebelum kita pantun. mulai. Bener nggak Pak? Pantun. Karena kita kan di Jakarta. Di Jakarta, Pak. Pak. Iya. Jadi ininya pantun Pak. Oke. Hari Kamis membeli nasi ketan. Wah, Cakep. Paling enak pakai durian. Cakep. Terima kasih telah diberi kesempatan. Izinkan saya membuka duluan. Keren. Iya. Ayo dong, Bang Endang juga. Saya juga boleh nggak mau dong. kalah nih. Nggak mau kalah nih, Pak. Oh iya dong. Balas-balasan nih gitu. Ayo. Soal Siap. durian tadi. Jadi siang-siang minum es durian. Cakep. Sebelum minum kita makan-makan. Cakep. Acara kita hari ini apaan, Bang? Cakep. Dengar-dengar bicara perbankan. Mantap. Topik kali ini memang luar biasa Pak, agak berbeda. Nah, Oke. kita sekali ini mengedukasi sahabat JTN mengenai perbankan. Nah, Jadi sekarang kan sudah apa Pak? Sudah lumrah lah kita kalau apa namanya menyimpan uang selalu di bank ya Pak ya. Iya. Di satu sisi juga di bank itu aman, Aman. terjamin, Iya. dapat bayaran gitu Pak. Dapat bayaran. Iya. Nah jadi saat ini kita kedatangan tamu istimewa loh sahabat JTM, yaitu Abang Arif Surarso. Assalamualaikum. Ya Bang ya, terima kasih Waalaikumsalam. sudah hadir di sini nih ya. Terima Selaku General Manager Policy Governance Division BNI. Wah, BNI ini partner kita JTF. Partner kita, iya. Terima kasih. Partner JTM ya. Partner JTF, Pak. Iya, iya. Iya. Jadi ini mengenai divisinya bisa dijelaskan nggak Bang? Terima kasih. Jadi di BNI itu kadang-kadang kalau kita membuat nama divisi itu ada dua bahasa, Pak. Betul. Kita cantumkan di situ atau tadi Bapak tadi nyebut saya itu divisi Policy and Governance Division. Nah itu apa Itu Bang? istilah Indonesianya itu divisi tata kelola kebijakan. Tata kelola kebijakan. Tata DCG. kelola kebijakan. Iya, Jadi iya. kami ini ada divisi yang mereview, menyusun peraturan kebijakan dan SOP BNI. Menyusun Waduh. kebijakan. Emang ada Menyusun, banyak, Pak? mereview. Banyak sekali Waduh. ketentuan yang ada di Banyak BNI. banget. Jadi itu Iya, ketentuan-ketentuan iya. terkait dengan perkreditan, Iya. ketentuan terkait dengan procurement, Iya. ketentuan terkait dengan treasury. Oke. Banyak, Pak. Jadi supaya nggak Oke. timpang tindih ya, Pak ya? Semua supaya tidak tumpang tindih dan semua itu ada aturan, ada ketentuannya supaya bisa dipedomani ketika. Kalau oke. ribet berarti dibikinin governance cipta kerja gitu, Pak ya? Nah, Ya terobosan Bang. Nah mungkin sebelum lebih lanjut lagi Bang, nah Ya. bisa nggak sih ceritakan sedikit mengenai sejarah BNI itu bagaimana sih? Biar sahabat JTN biar tahu. Gitu, oke, Bang. terima kasih. Mm-mm. Sebenarnya kita mengenal BNI, mungkin semua orang Indonesia kenal BNI. Betul. Cuma kadang-kadang salah nyebut, Pak. Ada yang nyebut Bank Nasional. Oh, Tapi yang gitu. benar Ya, BNI itu Bank Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia. Kalau sekarang disebutnya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Oh Karena kita ada lengkapnya tempat itu ya. Betul. Oke siap. Jadi ternyata juga termasuk bank yang sudah ini ya senior Tahun ya. 46 BNI Wah, saya belum lahir. 46. BNI 46 ya. BNI Iya, 46 Tahun ya. merdeka dibikin. Iya. Jadi menjadi tulang punggung negara dong Betul. dalam mengelola keuangan. Betul. Jadi ada yang menyampaikan bahwa BNI itu salah satu bank yang lahir dari rahim reformasi. Oke. Reformasi Indonesia. zaman Kemerdekaan. dulu. Kemerdekaan, ya. Jadi kita merdeka tahun 45, 17 Agustus Betul. 45. Betul. Dan BNI itu kemudian dibentuk atau lahir tanggal 5 Juli tahun 1946. Iya. Jadi 1 tahun kemudian Iya. Luar Indonesia itu biasa. sudah membentuk satu bank. Bahkan Iya. pada waktu itu kita tuh menjadi bank sentral. Oke. Kita mencetak mata uang Oke. kertas, Iya, ori, iya. Iya. dan kemudian kita mengedarkan. Oke. Nah, tahun itu. Dan tahun 55 kemudian kita berubah menjadi bank umum. Betul. Ya, ya. Bahkan BNI itu tahun 96 kita Iya. menjadi bank yang pertama kali go public. Wah. Tercatat di lantai Oh, bursa. ternyata Bursa tahun itu ya. 96. benar, Iya, iya, betul, iya, betul, iya, betul. iya, iya. Tahun 55 kita Betul. punya cabang pertama di luar negeri Iya. di Singapura. Wah, sekarang Kalau udah nggak berapa? salah waktu itu Go Public-nya di New York ya, Pak ya?
Kita ada di dalam negeri dan di luar negeri. Iya. Jadi ada berapa sekarang cabang di luar negeri? Sekarang kita punya 6 cabang di luar negeri. 6 di Iya, luar negeri. ada cabang Hong Kong, Hong Kong. ada cabang Tokyo, Tokyo, saya tahu ada tuh, cabang ya. New York, Iya. New ada York. cabang London, ada cabang Dubai. apa namanya? Belum. Yangon. Yangon. Ya. Yangon. Yangon itu Oke. sebenarnya bukan cabang. Osaka juga. Heeh. Kemudian ada cabang Seoul terbaru. Oke. Singapura, London, New York, Wah, Hong banyak Kong, ya. Jepang, Eh, Seoul. Iya, iya, Nah, kita iya, punya iya. perwakilan di Osaka, kita Ya, juga ya. punya di Myanmar, kita juga punya remitten di Iya, Arab Saudi dan iya. sebagainya. Jadi pencapaiannya juga sudah luar biasa ya, Bang. Luar ya? biasa. Ya. Dan Oke. Bank Indonesia itu yang punya cabang di luar negeri terbanyak itu BNI, Pak. Oh. Oke. Terbanyak. Bukan saudara kandung. Yang lain punya cabang di luar Iya, negeri, tapi iya, tentu iya. tidak Sebanyak sebanyak BNI ya. kita Iya. networknya. Oke, Bang. Berarti sudah sejauh mana pencapaian dari BNI ini, Bang? Oke. Jadi pencapaian BNI Iya, terakhir ya, iya, 2021 terakhir. ya. Iya, sampai 2021 ini. Laba bersih BNI tahun 2021 itu sebesar 10,89 triliun dan itu kita tumbuh 232,2% dari pencapaian tahun 2020. Iya. Wah, besar ya. Dan itu juga salah satunya karena kami Yang terbesarnya apa itu ya? Iya. Growth-nya tiba-tiba Iya. dari 2020 ke 2021 dengan sampai 200%. Nah, itu dia. memang kita tahu ya bahwa tahun 2020 itu COVID mulai masuk ke iya, Indonesia betul, ya. betul, Itu betul. kondisi yang luar biasa berat. Iya. Dan kemudian laba kita juga turun signifikan, semua bank mengalami penurunan laba. Betul, betul. Tetapi kemudian sebenarnya challenge COVID buat perbankan itu apa? Yaitu kualitas kredit yang turun. Karena hampir semua sektor usaha Iya. itu terimbas. Pasti. Nah, pasti. kita tahun 2020 kemudian menyusun perbaikan ketentuan, itu tugas saya juga ya kemarin, memperbaiki ketentuan supaya debitur-debitur yang terimbas COVID itu bisa kita selamatkan. Betul. Nah, kemudian kita juga berhasil memperbaiki kondisi perkreditan kita. Kemudian dari situ biaya kredit kita, cost of credit kita turun, membaik, oke. lah, membaik, Membaik. membaik. Iya. Dan Karena di ketika biaya restruktur membaik, ya. nah, Iya. ketika Dari biaya structure membaik, itu tadi labanya ya. meningkat. Nah, Iya. jadi ternyata terobosannya juga Asik. cukup mendalam, asik ya. Mendengar cerita mengenai bank, Iya, termasuk iya, bank iya. besar di Iya. Indonesia nih. Iya. Betul. Jadi Iya. memang sudah menjadi pionir dan memang menjadi tulang punggung Iya. ini ya pergerakan ekonomi di Indonesia. Iya. Nah, pasti ada visi misinya dong, Bang. Kira-kira apa? Ya, BNI itu visinya adalah kita tuh ingin menjadi lembaga keuangan Iya. ya yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Wih, Jadi mantap. unggul itu tidak hanya dari sisi layanan. Iya. Kalau layanan kan paling mudahnya adalah nasabah berhasil dilayani dengan petugas-petugas kami, Betul. baik langsung Betul. ataupun melalui Iya. produk-produk kami, Iya. itu puas dengan Iya, layanan. Iya. Tetapi kalau semua cuman layanannya puas saja, nggak cukup. Nah. Tetapi kinerja kita pun juga harus unggul. Nah, Dan ada kata-kata penutupnya, berkelanjutan. berkelanjutan. Jadi jangan hari ini Iya. puas, nanti Nah, nggak puas. iya, betul. Jangan hari ini kinerjanya unggul, Nah. tahun depannya nggak unggul lagi. Iya, betul, Iya. Bang. Jadi Iya, iya. dengan adanya seperti itu kan pasti ya BNI menerbitkan produk-produk unggulannya tuh, Bang. Ya, Ya. Nah, apa tuh kira-kira? ya memang beberapa produk unggulan kita kan kok bank itu kan fungsi utama adalah intermediasi. Betul. Jadi kami itu menyimpan dana masyarakat yang punya kelebihan. Kalau saya Betul. punya duit sisa, ya saya tabung. Iya. Jadi kami menerima menabung atau menyimpan dana masyarakat. Dan yang kedua, kami juga akan menyalurkan dana-dana yang kami Oke. kumpulkan, kita salurkan dalam bentuk pinjaman. Iya. Sehingga kita punya produk-produk unggulan itu antara lain kalau tabungan itu Taplus. Ya, Iya. terkenal banget itu. Taplus tuh. tuh. Terkenal. Iya. Taplus. Jadi Iya. bahkan apa namanya dulu tuh hampir semua institusi pemerintah itu Taplus. karyawannya rekeningnya Taplus. Taplus BNI, Iya. gaji masuk rekening situ. Iya, betul. betul. Kemudian teman-teman mahasiswa kalau dulu kita kuliah, hampir semua perguruan tinggi negeri, pertama kita coba di USU, UGM, Iya, iya. semua perguruan tinggi negeri pasti Masuk. juga punya rekening BNI. Iya. Mahasiswanya pun nanti ketika harus membayar kuliah dan sebagainya, Pakai dia tabungan. punya Nah, Taplus juga. betul. Nah, itu seperti saya lulusan UI dan UGM, Bang. Iya. Itu semuanya BNI semua. UI Bang. Tap- BNI juga kan? Iya. Nah. Semua kampus begitu. Semua hampir kampus ya. begitu. Iya, Udah betul. masuk. Jadi brandnya kita semuanya BNI nih kalau di Betul. kuliah nih. Iya. Tapi memang nggak cuma Taplus ya. Semua Iya. kita punya tabungan yang lain. Ada Iya. juga yang Taplus bisnis buat pengusaha. Oh iya. Oh, iya, iya. iya. Ada juga Taplus muda, mungkin mahasiswa Iya. dan Iya. sebagainya.
Taplus anak. Kadang-kadang orang tua tuh juga ingin memberikan tabungan buat anaknya. Betul. Terus gimana bedanya Junior, apa? ya, ada Kalau taplus junior. anak tuh bisa dimonitor, Pak. Iya. Jadi setiap kali anaknya belanja atau ngeluarin atau Ketahuan. narik, Ketahuan. ketahuan, ada notifikasi. Ya. Oh. Nah, jadi kita ngajarin Bagus anak juga supaya tuh. bisa mengelola keuangan, Iya, tapi iya. kita kontrol. Nah, itu pemirsa, keunggulannya dari BNI itu bisa mengontrol pengeluaran anak ya, Bang. Iya. Ini menarik ini. Sekali keluarannya langsung dapat SMS. jadi ngajarin anak juga harus menabung. Ya, Nah, kita betul. bisa kontrol nih belinya apa nih. Nah, Betul. gitu. Nah, itu minimal kalau anak tuh umur berapa, Bang? Ya, anak itu bisa umur berapa nggak apa-apa, yang punya kartu pelajar juga bisa. Oh, Ya. belum tentu punya harus apa? Harus punya KTP dulu atau nggak perlu? Nggak harus. Oh, nggak Punya harus. KTP. Saatnya Karena kalau nanti dia bisa dilepas gitu ya. kalau KTP kan udah 17 tahun ke atas, Oh, bukan iya. anak-anak lagi. Bukan anak-anak lagi. Sudah bisa taplus muda. Iya, masuknya taplus muda ya. Betul. Wah, Itu tabungan ya, Bang. tabungan. Siap. Nah, Belum lagi. pinjaman pun kita juga punya produk-produk unggulan. Secara umum semua bank tuh punya pinjaman namanya kredit investasi, Nah. kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu kan kredit yang mendukung usaha orang. Betul. Kita biayai apa biasanya? Nah. Karena orang tuh dalam proses penjualan tuh kadang-kadang stoknya disimpan lama di toko atau di gudang. Betul. Uang berhenti kan? Betul, Uang berhenti. betul. Nah itu kita biayai. Oh, Kan duitnya oke. atau mungkin dia jual. Iya. Dijual orang tuh yang membeli kredit. Ya. Saya beli nih produk dari abang Iya, nih. betul. Tapi bayarnya bulan depan. Nah, duit kita sebagai pengusaha kan kesimpan dalam bentuk Iya. stok, dalam bentuk piutang, Piutang, tagihan. betul. Nah, itu modal kerja biasanya membiayai itu. Oke. Nah, kalau investasi, Iya. kredit investasi itu kita membiayai Jangka apa? waktu yang cukup investasi, investasi, seperti pembelian alat berat. berat, Ya. mesin, Betul. kendaraan Ya. untuk Ya. menunjang usaha perusahaan, Betul. membangun gudang, itu investasi. Kalau ditotalin produknya BNI secara keseluruhan ada berapa? Waduh, Puluhan, banyak, ratusan. banyak, Ya. banyak. Tapi memang gini, orang ntar bilang, wah BNI berarti orientasi cuma pada produk, sementara produknya nggak laku. Nah, kita tuh merubah dulu kita produk oriented, sekarang customer oriented. Kita hanya menyisakan produk-produk yang memang kita anggap laku, Ya. kita Ya. anggap memang dibutuhkan. Ya. Iya. Termasuk kalau tadi sempat bilang KUR. Ya. Nah. KUR itu tuh program pemerintah memang. Betul. Program pemerintah. Kenapa dibilang program pemerintah? Karena KUR ini didesain, diatur semuanya oleh pemerintah melalui Permenko. Tetapi itu menjadi salah satu produk champion kita. Tahun ini kita punya target 38 triliun untuk sangat besar ya penyaluran, dan itu benar-benar kita dorong semua outlet kita bisa ikut menyalurkan. Nah, ada nggak sih Bang produknya BNI itu yang katakanlah kayak semacam customize atau Nah, itu tuh boleh menarik dibilang tuh. misalnya katakanlah kita kan di industri pariwisata nih, Betul. gitu ya. Bisa nggak untuk katakanlah untuk industri pariwisata, entah pelaku-pelaku pariwisata, entah katakanlah misalkan itu apa produk cindramata atau apapun itu gitu. Ya. Ada nggak? Produk secara customize memang ada beberapa. Contoh begini, ada satu perusahaan besar yang dia tuh menjual suatu barang, tapi barang itu disuplai sama orang. Katakan ada supply. Betul. Nah, kemudian perusahaan ini kan bisa jadi nanti menjual barangnya itu juga butuh waktu. Pasti. Ada 100 orang yang mensuplai, kemudian disimpan di gudang dia, kemudian dia dijual ke ekspor ke luar negeri misalnya, dan itu juga butuh waktu menjual. Sementara yang mensuplai tadi butuh biaya. Kita bisa meng-create yang namanya supply chain financing. Itu kita supply customize. chain ya, supply chain maksudnya ya. Ya. Buat perusahaan ini untungnya apa? Dia dibantu. Ya. Buat si supplier untungnya apa? Dia percepatan mendapatkan uang. Ketimbang Iya. menunggu produknya terjual baru dibayar, Iya. kita talangin dulu. Iya. Tapi si korporatnya ini nanti harus bertanggung jawab atas Betul. pinjaman. Karena sebenarnya dia ngutang. Iya. Ada Soalnya begini Bang, apa namanya ini maaf nih. Karena secara industri ya, misalkan kayak di pariwisata itu. Sekarang kan pariwisata itu kan ada yang namanya ekonomi kreatif juga. Nah, Ekonomi, ya, itu. ya. Kalau dalam benak saya nih, Bank BNI itu memang lebih banyak penyalurannya kepada yang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya. oke. Persepsinya seperti itu. Dan memang kenyataannya sepertinya memang lebih banyak ke ekonomi kreatif. Gitu. Nah, tapi begini Bang, di industri pariwisata itu kan memang sangat lekat dengan yang namanya kreativitas. Siap. Artinya kreativitas itu kan ide. Kalau yang namanya ide itu kan memang asetnya tuh kan tidak berbentuk gitu ya.
Berarti kan Ya. tidak ada kolateral gitu. Taruhlah begitu Betul, gitu. betul. Nah, seringkali di industri pariwisata ataupun di industri ekonomi kreatif itu, mereka itu terbentur pada saat katakanlah misalkan mau mengembangkan usahanya, mereka tidak punya Ya. banyak kolateral. Ya. Nah, Ya. itu mungkin challenge tuh buat BNI itu. Kira-kira produknya gimana? Kita cerita industri pariwisata. Memang kalau kita cerita pariwisata sulit ya ketemu. Ini pariwisata kita biayai. Tapi biasanya adalah usaha-usaha pendukung. Ya. Tadi Bang Dang tadi cerita apa namanya souvenir. Ya, ya. Misalnya di sekarang lagi ngetop Mandalika misalnya, Nah, Raja itu. Ampat, Ya, kaos atau ya, apa? atau apa. Itu bikin kaos, Ya, bikin betul. souvenir patung-patung Betul, kecil, betul, bikin betul. makanan-makanan, ya, itu Betul. bukan Ya, souvenir, ya, makanan ya, ya. betul, Iya. betul. Semua yang terkait dengan mendukung pariwisata itu banyak sekali kita biayai. Oh, Banyak gitu, banyak sekali kita biayai. Tapi dengan nilai Nah, tertentu ya. Beberapa dengan skema pembiayaan yang biasa. Oke. Biasa ya. Skema Jadi pembiayaan biasa, memang ya. harus menyediakan kolateral. Oke. Tapi kalau kita pakai program produk yang namanya KUR, itu syaratnya lebih ringan. Ya. Oh, kur lebih ringan. Lebih ringan. Iya, 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 iya. Contoh ya, kalau KUR kecil itu, mungkin nasabah hanya menyediakan kurang lebih 75%, 70% dari total kreditnya. Berapa sih Oh, maksimalnya oke. KUR tuh? KUR itu sampai dengan 500. 500 Oh, juta. oke, 500 juta. Tapi mungkin kegedean buat pengusaha-pengusaha kecil Iya, yang iya, mungkin iya. cuma Iya, iya, membuat iya. usaha. Nah, yang Ada lebih juga kecil lagi. KUR yang sampai 100 juta Oke, mikro. iya. Itu mungkin nggak perlu jaminan. Nggak pakai Nggak anggunan. perlu ya? jaminan collateral fixed asset Iya, nggak perlu. Wah, menarik ini. Menarik. Nah, ini buat yang industri sudah kita ini menarik. Ya. menjadi peluang nih buat teman-teman Sudah Ya, bunganya JTN nih. murah, Ya, ya, Nah, ya. bunganya murah, syaratnya Ya. mudah. Betul. Iya, betul, luar biasa. Jadi ini salah satu kemudahan ya, Salah satu bagi kemudahan. masyarakat Iya, yang betul, disiapkan oleh BNI. Ya. Tetapi memang menarik juga dari pertanyaan ya. Mm-mm. Ada nggak skema-skema misalnya terkait dengan pariwisata atau dengan apapun yang Nah, itu dia. mungkin karena UMKM itu kesulitan apa namanya kolateral, ada nggak BNI yang apa namanya membantu dengan skema pinjaman yang tidak harus mewajibkan kolateral? Nah, kadang-kadang begini nih. Dalam satu usaha itu kan ada nih perusahaan besar nih. Misalnya batik. Ya. Itu Nah, masuk ya. pariwisata juga bisa tuh. Masuk Betul. kreatif Ke Jogja juga. itu Ya, setiap orang betul. ke Jogja pasti pulang bawa batik. Iya, Betul. iya, iya, iya. Berwisata Iya. pulang bawa batik. Iya. Nah, contoh batik. Nah, toko batik yang besar yang banyak tamu pembeli itu menampung batik-batik yang dibuat oleh UMKM. Nah, UMKM tadi ketika nyetor dia kan jadi uangnya kesimpan di sana. Kemudian Ya. bank menawarkan, Bapak dan Ibu yang usahanya kerajinan batik, yang suplai ke toko itu, kami udah bicara dengan toko itu. Toko itu siap, ya siap kerjasama dengan BNI. Nanti begitu Bapak dan Ibu suplai barang, kami bayar nih. Nggak usah pakai jaminan. Jadi semacam kredit kepada mereka. Ya, ya, ya. Kan nggak usah pakai Menarik ya. jaminan. Nah, Kalau ya. mereka bermasalah, Iya. mereka bermasalah kan Iya. yang kewajiban membayar si Betul, tokonya. Betul. Iya, betul. Nah, tokonya nanti yang sama kita. Betul. Masalah Oke. syarat perkreditannya. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau itu kan Wah. gini Bang, menarik nih Menarik soalnya. nih, menarik. Karena Iya. ini kan ada bentuk barangnya gitu. Ada Ada lagi bentuknya. yang namanya jasa Bang. Iya. Iya. Di industri kita ini juga Betul. banyak tuh para pelaku event. Iya. Nah, Para ini pelaku- mulai mau kenceng-kencengnya nih, mau bangkit lagi. Para pelaku event Iya, yang iya, kemarin 2 tahun lebih itu terpuruk gitu Iya, ya. iya. Terus kemudian dia tidak punya permodalan, dia tidak punya kolateral gitu ya. Iya. Tetapi misalkan eventnya ini ternyata tuh sudah ada jaminan sponsor. Oke. Dalam bentuk kontrak sponsor. Iya. Sponsor kan biasanya kan selalu bayar belakangan. Sementara mereka perlu modal. Iya. Bisa nggak itu dikolateralkan? Pakai gitu? SPK ya, pakai SPK. SPK. Kita cerita kredit nih. Ya, ya, ya. Iya, Secara umum kredit itu kan harus diberikan dengan hati-hati. Betul. Oleh betul. bank. Ini kita betul, jadi sisi betul, banknya. betul. Iya, harus Diberikan prudent. harus dengan analisa betul. bahwa si peminjam itu dianalisa dia mampu membayar, Betul. mampu usahanya baik, berjalan dengan baik, Iya. mampu membayar. Iya. Nah, Iya. untuk itu kita minta data, Mas. Iya, Bang iya. ya, minta Oh, data. iya, iya. Bang Endang ini udah berapa lama jadi Iya, pengusaha? ya. Betul. Kemudian penjualannya berapa? Betul. Untungnya berapa? Itu Betul. data-data keuangan yang kita minta. Saya Betul. 2 tahun terakhir. Betul. Nah, kemudian Betul. bank itu juga harus menganalisa borrowing cost. Alasannya apa sih mau pinjem bang? Iya. Oh, gue punya event ini di Lombok Iya, nih. iya, Mau iya. rame-rame, saya punya proyek nih. Iya, gitu kan? Iya. Setelah kita analisa, oh bener.
memang Iya. punya Iya. alasan untuk pinjam. Ya. Jadi setelah kita hitung-hitung harus kirim barang dulu, harus siap-siap dulu, nanti dipasang misalnya Ya, ya. sound system misalnya, Ya, ya. atau tenda atau Ya, apapun ya. kan ada event hajatan Harus modalin besar. awal kan gitu. Modal, Betul. dikirim dulu pakai Ya. biaya transportasi. Betul. Tetapi kan tentu perusahaan ini punya kontrak Ya. dengan Betul, event. betul. Nah, kita pelajari juga Cek penyelenggara dulu eventnya sama- siapa. Iya. Oh ini bagus nih, Ya, ini bersayap, ya, punya duit dan ya. kontraknya benar, pasti Ya. akan dibayar. Ya. Bisa juga. Bisa, Kita ya. harus ukur, kita harus Betul. monetizing, kita harus Ya, ukur ya. Betul. bahwa memang kontrak ini selama dijalankan dengan benar pasti akan dibayar. Ya, Betul. ya, ya. Itu bisa juga kita jadikan sebagai jaminan, Oh. ya, Menarik. bahwa nanti ketika jalan, tapi harus ada kesepakatan Ya, ya. Iya. bahwa karena kita membiayai, Ya. uang itu secara nggak langsung jadi jaminan kita. Ya, betul. Iya, Langsung betul. masuk ke ini kan? Ah, Ya, ah, betul. nanti Betul. dalam berkontrak kontraknya, langsung. iya. Ya. Kontraknya harus Ya. dicantumkan. Betul. Betul. Antara perusahaannya Bank Endang Ya. Betul. dengan si perusahaan yang meminta jasa tadi, Betul. nanti pas bayar harus melalui akun BNI. Baik BNI. BNI. Iya kan? Ditahan di situ. Masuk dalam escrow account. Nah, Ini menarik nih. Ya, itu buat terobosan teman-teman, tuh, buat terobosan ya. Buat teman-teman. Saya rasa buat teman-teman sahabat JTN bisa peluang ini bisa dimanfaatkan. Iya, Tinggal kontak abang iya. kita ini. Menarik, Iya, menarik. begitu. Karena memang ini selalu jadi permasalahan Benar, dari selalu tahun ke menjadi tahun. momok Ya, ini. benar. Iya, makanya kadang Ya. harus mencari terobosan-terobosan juga. Iya, Karena iya. memang kita harus maklumi juga ya kenapa Iya. bank itu kadang-kadang sulit gitu ya. Iya. Karena tadi kita cerita bank itu diatur oleh OJK kalau ngasih kredit harus kembali, Betul. harus balik, Betul, betul. harus dilunasin, Betul. dilunasin termasuk keuntungan juga dibayar. Ya. Betul. Nah, kalau sampai perusahaan itu kehilangan kemampuan untuk membayar dari usahanya, Iya. makanya kadang kita minta jaminan. Ya, Iya. ya. Betul. Jaminan apakah itu rumah tinggal dan sebagainya untuk Ya, mengganti. ya. Itu Ya. mas sebabnya kenapa sih Bang minta jaminan? Ya, ya. Karena sebenarnya kita percaya sama orang. Hmm. Tapi semua orang juga harus percaya sama bank. Betul. Dimana kalau bank minjem kita yakin orang mau balikin. Harus Tapi saling orang pas percaya. minjem juga harus Nah. membuat bank percaya kalau dia harus Nah, balikin. itu betul, betul, Ya, betul. ya, ya. Nah, jadi pemirsa sudah dengar kan? Ternyata memang BNI ini banyak membuat terobosan-terobosan lah, terutama untuk Iya. para UMKM. Nah, jadi produknya BNI itu tidak hanya itu, Bang ya. Jadi Tidak hanya ternyata banyak. banyak produk konsumer retail BNI ya. Jadi Oh, produk-produk khusus itu apa aja, Bang? Seperti ada produk investasi, kartu debit, ya, Iya. terus menjasa-jasa, asuransi. Ya, produk konsumer itu kan kalau kita bagi produk yang berupa pinjaman. Seperti BNI Gria, orang kenalnya Ya, KPR. Oh, KPR. Nah, BNI Gria. Iya. Kemudian ada BNI Flexi. BNI Flexi. Jadi pinjaman kepada orang mungkin KTA. perorangan ya. Iya. KTA. Nanti KTA Ya. gajinya nanti masuk bank, nanti kita akan potong tiap bulan. Oh, ya, ada juga ya. ya, Bang. Iya. Begitu. Oke, Produk-produk oke. konsumer ada Iya, juga iya. kartu Ya, ya, debit, debit. kartu Iya. kredit. Ya. Yang kita pakai untuk ngambil Iya. duit di ATM itu kan kartu debit. Ya, itu iya. produk BNI. Sebagaimana Tadi kita umumnya ya. Nah, Iya. tabungannya Taplus, Iya. kartunya kartu BNI. Betul, di bundling Macam-macam. itu menjadi kartu keanggotaan organisasi ya, Bang ya. Bisa. Nah, itu tuh Sekarang pun menarik. sudah QRIS juga kan di ini. Sudah QRIS. QRIS yang baru. bisa. Mm-mm. Jadi untuk setiap pembayaran kalau nanti ada QRIS, Mm-mm. tinggal kita scan, udah. Ya, Oh. karena memang sekarang kan memang sudah harus kemudahan-kemudahannya. Jangan salah, Bang. Ya. Gitu ya. Kita kan punya namanya mobile banking. Ya, Jadi Oke. kalau, ya, ya. kalau nabung di BNI punya Iya. mobile banking. Iya. Mobile banking BNI itu salah satu mobile banking perbankan dengan fitur yang terlengkap. Oh, gitu ya. Mau apa coba? Bayar apa? Iya. Bayar listrik? Heeh. Mau bayar ada. PDAM? Iya. Semua ada. Mau beli online itu? Betul. Iya, Premi iya. asuransi bisa ya, Semua Bang? ada. ya? Bisa. Semua ada. Semuanya Mau tinggal bayar BPJS bisa. tinggal Iya. ke ATM aja ya, Bang ya. Iya. Iya, bisa juga lewat handphone juga kan. Iya. Jadi Memang sudah pakai handphone sudah pakai handphone sekarang. Jadi, Iya, iya, iya. Bayar minyak goreng Oh ya, iya nggak iya bisa. iya. Iya iya. Jadi betul. sekarang Bang, BNI itu punya teller cakep-cakep, kasihan. Oh gitu ya. Jarang ketemu nasabah. Iya, Nasabah betul. cuma akrab sama ATM atau sama HP-nya. Oh. Nah, ATM aja jarang dikunjungin. Sekarang belanja kan jarang pakai uang tunai. Iya iya benar 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 benar. Nggak ngambil ATM. Itu pertanyaan nanti yang di belakangan. Karena trennya akan ke situ. Trennya gitu akan ke Iya. situ ya. Penggunaannya sudah cash sudah berkurang. Kedatangan Sudah fisik kepada bank juga sudah berkurang. Iya, Berarti kan nanti jumlah outlet branches itu Betul. juga pasti akan berkurang. Berpotensi Berpotensi. berkurang. Dan memang sebenarnya kita sudah mulai. Betul. Iya. Sudah mulai dari tahun 2000
2020 atau 2018 kita udah mengurangi outlet-outlet kita. Ya, sebagaimana industri Menarik tuh. retail. Betul. Retail juga Ya. demikian. Betul. Harus sudah mulai bereformasi ya, Kak Rasa. Ya. Kami menghadirkan inovasi ini, Ekspora dari BNI. Satu gebrakan yang terinspirasi dari semangat UMKM dan entrepreneur. Ekspora siap mendampingi Anda go produktif, go digital, go global. Hingga menghadirkan kecanggihan ekosistem berbasis digital yang terintegrasi. Fokus meningkatkan bisnis melalui value chain dan mengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital. Ekspora, ekspor jadi mudah. Nah, Bang, ini kan kita mau digital semua nih. Iya. Kan nggak ketemu wanita cantik tadi yang di. Oke. Nah itu nggak ada manusianya, aman nggak tuh, Bang? Oke. Bagaimana cara pencatatannya dan sebagainya ya. Nah, perlindungan bagi nasabah gimana sih, Bang? Khawatir ya uangnya hilang. Khawatir, ya. Bang, hilang. Lama nggak ketemu orang Bang. Iya. Kayak dulu diketik-ketik mas nabung. Iya. Ini pertanyaan ini menarik juga ya. Iya, betul. Kenapa sih milih BNI gitu ya? Betul, Ya, betul. Ya karena kita tadi di depan udah cerita, BNI itu salah satu bank terbesar di Indonesia. Tahun 46 kita lahir. Dan dari tahun 46 sampai sekarang kita tuh nggak one prestasi membayar kewajiban. Kalau datang ke BNI mau ngambil duit, pasti ada duitnya. Oke. Dan kalau terjadi apa-apa, Nah, itu dia. terjadi apa-apa sampai BNI bermasalah, itu mungkin negara ini juga bermasalah kan, Iya, sistemik iya, ya. iya. Itu lembaga penjamin simpanan itu udah LPS. menjamin. LPS. Iya, Kita lembaga kan ikut penjamin nih, simpanan. ikut Iya, program iya, LPS, iya, kita bayar iya, premi ke iya. LPS. Jadi sampai dengan 2 miliar Bang, 2 miliar. Iya. Oh, sampai 2 tabungan miliar kita ya? dijamin. Ya, sejak tahun berapa itu kan Oke. 2 miliar doang. Iya. Iya. Jadi kita meskipun banyak buku tabungan nih, pokoknya total 2 miliar diganti gitu ya, Bang ya? Iya. Kalau Kan ada apa-apa. uangnya 10 miliar. Oh iya. Abang 2 miliar, Iya. istri 2 miliar, Oh, iya, nanti iya. anak semua diganti. Iya, nanti. Iya, Jadi dibagi-bagi ya. Oke, aman. Iya. Udah paham lah. Udah pasti aman lah. Aman. Namanya aman. juga bank negara. Oh iya, dijamin lah. Tapi lagian kalau ngelihat kinerja BNI tadi kita cerita labanya segini, Iya. kita udah umur 70 lebih, rasanya kita aman lah. Iya. Nggak sampailah kita sampai berpikir terjadi Iya. apa-apa. Betul. Iya, mudah-mudahan. Nah, jadi saat ini sangat menarik nih, Bang. Jadi di masa pandemi ini kan pariwisata Indonesia mengalami penurunan, ya. Apakah hal tersebut berpengaruh nggak sih sama Bang? Ya. Ya, memang jujur ya, pandemi ini kan salah satu impact-nya adalah terjadi pembatasan orang untuk ketemu, bepergian Nah, itu dia. dibatasin, Betul. ketemu juga dibatasin karena mudahnya penyakit ini menular. Sehingga sektor pariwisata itu menjadi sektor salah satu yang paling terimbas, paling terimbas. Duluan. Ya, mungkin portofolio kita di Bali, salah satu pusat pariwisata itu cukup banyak yang terimbas. Tadi kan kita cerita nih, pariwisata itu kan bukan tiket masuk pantainya itu bukan, bukan masuk, tapi termasuk pendukungnya, hotelnya, restorannya, souvenirnya, dan semuanya, travel, transportasi, semuanya terimbas. Nah, tapi kita memang kan ada program pemerintah melalui PJOK nomor 11, kemudian lanjut sampai PU 348 dan sebagainya, yang memberikan stimulus kepada nasabah dan kepada bank. Nah, itu dia. Kita lakukan eksekusinya berikan treatment kepada nasabah, sehingga nasabah itu agak diringankan bebannya. Diringankan bebannya, pencatatan di kita pun juga di stimulus oleh pemerintah, sehingga sekarang ini mereka cukup terbantu. Cukup terbantu. Dan kita sama-sama berharap nih bahwa COVID ini segera berlalu, pariwisata tumbuh lagi, mereka bergairah lagi, kewajiban dipenuhi lagi, dan akan berkembang lagi. Moga-moga lebih dahsyat lagi lah wisata. Apalagi dengan akhir-akhir ini kan sudah mulai ini ya, pemerintah juga sudah. Iya, jadi BNI juga nggak tinggal diam ya, Bang ya. Dilonggarkan. Terus kemudian juga mudah-mudahan sih ini COVID sudah berlalu lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Tetap BNI akan selalu mendampingi
sahabat JTN semua. Kalau ada kesulitan dan sebagainya bisa kita konsultasikan jalan keluarnya bagaimana dan sebagainya begitu. Jadi selama pandemi ini tentu kondisi ekonomi masyarakat menurun. Itu gimana Bang? Kinerja penyaluran kredit BNI dapat menyentuh ke masyarakat. Ya. Jadi kita tadi cerita, pandemi ini mengimbas ke semua sektor industri usaha. Betul. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih tetap survive BNI. Bahkan tahun 2021 kemarin pertumbuhan kredit kita meningkat, artinya kita menunjukkan peningkatan dalam penyaluran kredit, kemudian pengumpulan dana masyarakat pun kita juga meningkat, artinya kepercayaan masyarakat kepada BNI juga tetap tinggi. Impact itu ada, tetapi kita bisa maintain dan kita tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dan jangan lupa kita juga sudah mulai shifting bergeser kepada digital. Nah, digital ini kan ketika kita memasarkan produk, membuka akun BNI kan nggak harus datang sekarang. Nggak harus datang, buka aja, masuk ke www.bni.co.id, nanti itu bisa buka. Betul. Semua mukanya kelihatan, KTP-nya di scan macam-macam, udah. Habis itu langsung bisa narik di ATM. Betul. 5 menit sekarang. 5 menit. Buka akun. Bisa makin menyalurkan kredit pun juga bisa cara begitu. Sekarang kita juga bentuk sistem yang digital, bagaimana teman-teman tuh bisa pinjam end to end dari mengajukan sampai kemudian pencairan itu sudah bisa melalui digital. Dan nanti kita cerita mengenai bagaimana kita punya satu produk yang keren juga. Nah itu dia. Jadi tantangannya juga yang dihadapi oleh para UMKM ini kan selalu ada kan Bang. Nah, jadi gimana terus melakukan pendekatan dari BNI kepada UMKM ya Bang ya. Bang, tahun lalu tuh kalau nggak salah BNI baru meluncing tuh ya, ada Explora. Iya, tahu juga. Udah terkenal nih Explora ini. Enggak, agak mirip dengan brand sebelah Explora. Explora. Ekspor dong. Ekspor dan diaspora. Iya. Kenapa lari ke situ? Jadi gini, tadi kita cerita nih ya, BNI itu kan punya cabang terbanyak di luar negeri. Betul. Kemudian kita juga tahu, kita juga menggarap UMKM di Indonesia. Semua perbankan itu kan memang diminta pemerintah, Bank Indonesia, supaya dalam portofolio kredit itu harus masuk ke UMKM. Harus masuk ke UMKM. Harus menyalurkan pinjaman itu ke UMKM. Nah, cuman kita memang kadang-kadang sedih ya, miris juga ya. UMKM kita ini kalau mau berkembang juga ada hambatan. Kadang mereka punya administrasi yang terlalu simpel atau bahkan terlalu manual. Mereka nggak mencatat berapa penjualan mereka. Ya bikin neraca aja mereka bingung. Literasi keuangannya kurang. Kalau ditanya untungnya berapa? Ya kalau gue jualan bakso satu mangkok 15.000, modal gue tuh 10.000. 5.000 itu belum termasuk ongkos ini nih. Mengira-ira gitu. Karena mereka nggak mencatat. Kemudian mereka tuh usaha UMKM tuh kadang-kadang sulit mengakses permodalan. Karena tadi cerita, masa jaminan nggak punya. Kemudian catatan-catatan nggak lengkap. Kemudian produk-produk mereka tuh kelihatan juga terlalu sederhana, nggak terlalu menjual. Nah, dari situ kita tahu bahwa UMKM ini kesulitan mengakses modal pendanaan, kemudian memiliki kebiasaan dalam mencatat yang sederhana, manual, kemudian mereka juga kesulitan mengakses pasar. Berarti harus diklasifikasikan dong ya antara UMKM yang memang sudah berorientasi sudah bagus, terus kemudian sampai yang betul-betul literasinya masih kurang. Betul. Harus cerita Explora. Explora itu satu portal, suatu site. Portal digital itu ya. Yang bisa diakses oleh semua orang yang pengen bisnis. Memang tujuan utama kita, harapan kita mendukung ekspor. Saya ini bisa bikin produk loh. Bisa bikin produk nih. Dari industri kreatif misalnya. Cuman gimana caranya ya kita bisa besarin usaha saya. Berarti harus presentasi juga dong. Presentasi produknya apa. Nah analisanya. Ada training, ada ada training sebagainya ya Bang ya. Gimana bisa bikin produk yang bagus. Bagus gimana dong. Pencatatan yang rapi. Pendampingan ya jatuhnya. Terus kira-kira siapa sih yang beli. Nah itu Explora tuh kita berusaha mempertemukan antara
pengusaha-pengusaha UMKM dengan semua kekurangannya tadi, Ya. kemudian dengan pasar. Yang Oh, pasar sama buyer, potensial buyernya Ya. juga ditemukan. Pasar itu keinginnya kan membeli setiap produk itu kan yang Ya, bagus, yang bagus. berkualitas, Iya, betul. harga juga menjamin. Ya, ya. Nah, kita pertemukan dalam Iya. situs itu. Teman-teman yang pengen belajar caranya Betul. membuat laporan keuangan yang bagus, Iya. mencatat yang bagus. Iya. Kita ada tuh bekerja Ada sama training dengan tersendiri itu. ada di situ bisa Oke. dipelajari. Ada aplikasi namanya Catat. Oke. Oke. Bisa kita masuk ke situ kemudian kita Iya. belajar. Gratis nggak sih? Ya, Oh, itu dia. Gratis ya. gratis. Wah, kalau gitu saya daftar Soalnya ada duluan deh. aplikasi yang berbayar, Bang. Ini kita dibantu loh. Iya, Aplikasi ya. ekspor ada yang berbayar Iya. soalnya. Makanya kalau Oh, ini ada gratis. ya? Kalau ini gratis ya. Kalau gratis saya duluan deh yang gabung, Bang. Jadi namanya kalau kita membantu nih UMKM. Iya. Membantu UMKM. Membantu aja sudah mengambil keuntungan di depan, kasihan. Pak. Iya, Silakan iya. dibuka, silakan dibaca-baca, silakan mengakses, masuk, silakan mungkin Iya. pengen nanya, silakan Iya. pengen belajar, pengen ketemu sama market, sama buyer, boleh. Oke. Kita kerjasama dengan banyak Nah, sedikit lembaga. aja Bang. Syaratnya apa nih? Kan saya juga punya usaha batik. Iya. Iya. Syaratnya Nanti- apa nih kalau mau gabung? Sedikit Nanti aja Bang. Silakan mengakses melalui www.bni.co.id. Oke. Di sini Nanti ya. masuk di situ. Oh ya mungkin di sini. www.bni.co.id. Iya. Kemudian masuk di situ. Expora. Nanti bisa dibuka di bisnis kemudian masuk ke Expora. Bisnis Atau Expora. langsung masuk di https:// Oke. expora.bni.co.id nanti bisa masuk. Oh. Nah, di situ bisa Oke. ada bantuan. Di situ ada mau mengecek level bisnis kita, diagnosis kita bagus gak sih? Oh, bisa Usaha kita nilai sendiri berarti bisa. ya? Wah, mantap. kita jadi di situ interaktif, kita bisa Iya. nanti ada guidance-nya. Iya. Kemudian ada informasi produk dan layanan BNI. Kemudian kita ada juga mencoba memberikan solusi digital. Iya. Mau buka tabungan bisa, mau mengakses pinjaman bisa, Oke. Wow. mau pajang produk kita di Iya. sini. Karena yang menarik ini kan sebetulnya kan ada karena Betul, Bang. selain masalah pinjaman Nah, itu tadi. Iya. finansialnya Betul. tadi juga kan pasar potensi Pasarnya pasar. juga Betul. sudah ada. Berarti kalau gitu BNI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan juga ITPC seluruh dunia. Iya. Wow. Mantap ya, sudah lengkap berarti ya. Udah kebuka. Oh dong. iya. Jadi terbantu betul nih Kementerian masyarakat. Perdagangan, BKPM dan sebagainya itu kan mereka punya binaan-binaan. Betul. Mereka juga bisa didorong untuk bisa mengakses ini menjadi pipeline Ya, kita. ya. Mereka ingin dan memang kita diskusi ini menarik juga. Menarik. Jangan-jangan Expora yang tadi Bang Endang sudah tahu, yang lain belum tahu. Iya. Nah ini mungkin bisa mulai ntar malam nih Bang. Iya. Buka, ternyata seperti Untuk ini. yang paling mudah Iya. nih Bang, yang betul-betul nggak ngerti sama sekali, syaratnya apa sih untuk ke Expora itu? Cukup syaratnya. memasukkan nama, Masuk nama aja. memasukkan nomor HP, Iya. email kita apa, Iya. sudah bisa buka. Oh, udah bisa buka. Sudah bisa Ini buka. udah becoming member gitu. Sudah langsung di situ bisa Akses. Akses. Oke. Ah, gue mau Kita- coba. Nah, Ini Buka kalau- websitenya. Kalau kita Buka belum website. punya website nanti Iya, dibantu mau juga coba, untuk ah. ini Iya. websitenya. nah, Atau gimana? cuman kadang-kadang ada juga yang orang tuh masih gaptek lah gitu Oh, ya. Ya, ya. Gaptek, Justru itu atau yang paling mudah lah. atau mungkin masih takut nih kalau megang-megang Ya, ini takut salah pencet, Iya. bubar. duit hilang. Kan takutnya gitu. Padahal ini Betul, belum transaksi loh. Iya, masih. betul. Nah, bisa juga berkonsultasi datang ke hub kita. Kalau di Jakarta di cabang Iya. Smesco. Oh, Smesco. ada di Smesco, Oh, di situ, para Mbak, sahabat. ya? Iya, Kita sahabat JTN. ada tujuh Ya. hub di Bandung ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada, Jawa. itu ada tujuh, di Makassar ada, di Bandung contohnya di Perintis Kemerdekaan dan sebagainya. Itu silakan nanti bisa kalau yang di Jakarta di Iya, Smesco iya, tadi ya. Datang nanti ketemu dengan petugas kita juga bisa. Oke. Tapi memang bagus ngeliat dulu, akses dulu. Iya. Akses dulu, ngeliat Menarik. ternyata keren. Kok sudah kita ngeliat bingung mau ngapain, Iya. nanya. Nih, Nah, gitu. jadi sudah jelas ya para Mantap, pemirsa mantap. JTN lengkap penjelasannya nih. Nah, Iya, kira-kira iya. nih pasti nih banyak nih yang akan berbondong-bondong nih ke BNI. Iya. Pesan Abang untuk pemirsa sekalian setelah Terakhir nih. sesi bincang kita tadi nih apa nih? Ya. Mm-mm. Jadi BNI sebagai Iya. salah satu bank yang memang lahir dari rahim kemerdekaan Indonesia ini, kita punya tanggung jawab moral Ya. untuk bisa mendorong
mengembangkan dan menumbuhkan UMKM di Indonesia. Betul. Nah, kita komitmen untuk bisa untuk bisa ikut berperan ya, berkontribusi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, kita punya banyak produk, layanan yang mendukung UMKM. Kemudian UMKM yang ekspor tadi kan yang berorientasi ekspor. Ya, Itu silakan mengakses gitu. Tapi kalau dia udah punya usaha, udah jalan, gue pengen pesanan banyak, gak punya modal, mau kur silakan datang ke semua BNI manapun datang di seluruh cabang bisa akan ya. dibantu. Oke. Itu banyak. Silakan. Jadi kita support UMKM di Indonesia. Nggak usah sungkan, nggak usah apapun, datang kita akan support. Oke. Wah, menarik nih ya. Iya. Baru kebuka sekarang. Benar-benar. Oke, akhirnya ini sudah memasuki babak terakhir nih. Iya. Sebenarnya masih banyak nih yang mau Masih kita tanya. banyak, nih. iya. Bisa Asik satu juga hari ya. kagak tidur. Iya. Karena menarik menggulik-gulik produk BBN itu banyak ya Bang ya. Betul. Nah, Sejarah. jadi biasa Bang di posisi closing ini kira-kira apa yang perlu disampaikan dan mungkin penting untuk diketahui oleh Kedepannya lah. pemirsa. Kedepannya. Depannya Iya. strategi gimana, Pak? Jadi ada orang yang bilang kalau bank itu sebenarnya perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perbankan. So perusahaan teknologi. Ya, Ya. make sense. Make sense. Jadi make sense. Sekarang itu kita berubah dan kita sudah mulai. Kita akan lebih semakin mendigitalkan BNI dari semua sisi, baik itu proses, layanan, dari sisi kredit, dari sisi dana, membuka tabungan sudah bisa digital online, pinjam sudah bisa online, sampai kemudian transaksi nanti kita akan online. Bank itu kan sekarang bukan hanya sekedar menabung dan meminjam, tapi bank itu kan juga sebagai suatu lembaga transaksi, dan itu sudah fully digital. Kalau bank nggak berubah, ya kita akan ketinggalan dan akan tinggal menjadi sejarah. Jadi kita menuju ke sana. Kita sudah dalam proses dan akan menjadi bank yang digital. Oke. End to end. End to end ya. Berarti BNI sudah leading ya, dan mempersiapkan ke arah sana, dan itu semakin mempermudah kita dalam melaksanakan transaksi. Mantap. Gitu. Wah mantap nih Bang ceritanya nih. Sebenarnya masih pengen ini ya bicara lebih dalam lagi nih Bang. Kita bikin sequel lagi. Nah, kita bikin sequel lagi Ada ya. part 2. Ada part 2. Makanya tapi Abang jangan bosan-bosan ke sini. Siap. Kita siap. Siap kalau begitu. Terima kasih Bang atas waktunya. Ada pantun juga nih. Tadi pada bikin pantun. Oh iya dong. Selama ngomong saya terbelah antara pengen bikin pantun sama ngomong. Nah itu dia. Coba direkam, Mbak. Pantunnya begini. Ya, gimana Bang? Ke pasar membeli lumpia. Cakep. Ya. Dimakan bersama akan lebih nikmat. Cakep. Terima kasih nih abang-abang atas kesempatannya. Ya kan? Semoga obrolan kita tuh bermanfaat. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Yaitu abang kita Arif Surarso sebagai General Manager Policy Governance Division BNI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Berikut juga di sini terima kasih loh rekan saya. Sama-sama. Sahabat saya yang sudah lama. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan. Bang Endang Mawardi membantu saya juga ini untuk membuat variasi lebih hidup lagi. Terima kasih kepada para mitra kerja kami yaitu Jakarta Tourism Forum, Bank Negara Indonesia, Batik Karlina, Coffee Emerit Shop, Visual Unilumin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom, Data Visual Solution atas dukungannya pada penyelenggaraan acara kali ini. Nah, ini tadi kan Abang udah pantun nih. Nah, terus saya juga mau biar tambah seru nih. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Cakep. Demikian podcast kita. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Waduh. Saya juga mau kalah nih. Aduh, luar biasa. Duduk di kursi ini bunyi kreket-kreket. Abang Arif, Abang BNI. Cakep. Terima kasih, jangan kaget-kaget.
Menarik nih. Menarik nih. Iya dong. Jadi atas nama Jakarta Tourism Network, saya Mahendra Dinegara selaku host Dan saya rekan Endang saya, Mawardi. Iya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, undur diri dari hadapan pemirsa, maju terus untuk pariwisata Indonesia, maju terus perbankan Indonesia. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Sequel. Sobat JTN, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Jakarta Tourism Network. Jangan lupa ya.